Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan satu Muhammad Asmi Effendi dengan NIM D600210149. Yang kedua ada Keisha Alea Binatin dengan NIM D600210151. Dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Ren Abiu dengan NIM D600210152. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi yang ada di penelitian operasional, khususnya tentang biaya antrian. Yang pertama, apa sih biaya antrian itu? Antrian merupakan suatu kondisi di mana adanya perlambatan pelayanan suatu objek akibat adanya antrian karena pelayanan mengalami kesibukan. Antrian terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan yang seimbang untuk melayani. Antrean juga sering terjadi karena perbedaan waktu antar kedatangan dan layanan yang berbeda. Terdapat dua biaya pada antrian, yaitu biaya menunggu dan biaya pelayanan. Biaya menunggu adalah biaya menganggurnya para karyawan, kehilangan penjualan, kehilangan langganan. Semua bisa terjadi jika suatu sistem mempunyai sumber daya pelayanan yang tidak mencukupi. Biaya pelayanan merupakan biaya tetap investasi awal dalam peralatan atau fasilitas, biaya pemasangan dan latihan, biaya gaji karyawan, pengeluaran tambahan untuk pemeliharaan. Selanjutnya ada mekanisme pelayanan. Dalam mekanisme pelayanan sendiri dibagi empat. Yang pertama ada single channel, single pass atau single server, single pass. Yang kedua multi channel, single pass atau multi server, single pass. Yang ketiga ada single channel multi pass atau single server multi pass. Yang keempat adalah multi channel single pass atau multi server single pass. Yang pertama adalah gambar atau bagan dari single server single pass. Sistem antriannya yaitu konsumen datang, lalu konsumen antri untuk menunggu pelayanan, dan bila mana pelayanan sudah diberikan, maka konsumen akan keluar. Yang selanjutnya adalah multi server single pass. Untuk sistematikanya itu konsumen datang, lalu konsumen antri untuk menunggu pelayanan. Tetapi untuk perbedaannya dengan yang pertama, fasilitas pelayanannya ada lebih dari satu. Untuk contoh di gambar sendiri ada tiga pelayanan. Setelah dari konsumen mendapatkan pelayanan, maka konsumen akan keluar. Selanjutnya adalah single server multipass. Untuk ini sendiri, sistemnya sendiri ada dua. Yang pertama itu terbagi menjadi subsistem antrian satu dan subsistem antrian dua. Selanjutnya ada multi server single pass. Untuk sistem antriannya sendiri dari konsumen bisa terbagi menjadi dua untuk mendapatkan pelayanan. Untuk pada sistem ini pelayanannya ada pelayanan satu yang terletak di atas dan pelayanan yang kedua ada di bawah. Soal pada suatu fasilitas kotak tol multi-track, permintaan adanya pergantian tol terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 26 permintaan pergantian per jam. Setiap klub dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tol per jam. Biaya mempekerjakan klub yang baru di dalam fasilitas tersebut adalah $16 per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar $51 per jam. Tentukan jumlah klub yang optimum untuk fasilitas tersebut. Dengan NIM 149, di mana X sama dengan 9, Y sama dengan 4, Z sama dengan 1. Diketahui crack yang digunakan duran 3, biaya mempekerjakan crack sama dengan $16,
Biaya hilangnya produksi per mesin sama dengan $51. Lambda sama dengan 26, mu sama dengan 10. Ditanya jumlah track yang optimum untuk fasilitas tersebut. Dijawab, rumusnya yang pertama itu ada tingkat intensitas fasilitas pelayanan, di mana P sama dengan lambda dibagi S kali mu, 2 probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem, di mana PO sama dengan 1 dibagi kurung sigma S1 N sama dengan 0 kurung lambda per mu dikali N per N faktorial ditambah kurung lambda dibagi mu kurung tutup S dibagi S faktorial dikurung 1 minus lambda per X lambda S dikali mu kurung lalu dikurung tutup PN sama dengan lambda dibagi mu kurung N per N faktorial dikali PO jika 0 kurang dari sama dengan N kurang dari S lambda dibagi mu dikali N dibagi S faktorial S dipangkat N min S dikali PO jika N lebih besar dari S. Yang ketiga, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem LS sama dengan PO dikali lambda dibagi mu dikali S kali lambda dibagi S dikali mu dibagi S faktorial kurung buka 1 dibagi lambda dibagi S kali mu kurung kuadrat ditambah lambda dibagi mu sama dengan PO kurung buka lambda dibagi mu kurung kalikan S dibagi kali P dibagi S faktorial kurung buka 1 kurangi P besar kurung di kuadrat ditambah lambda per mu di mana LS sama dengan lambda dikali W sama dengan LQ tambah lambda per mu. Yang keempat, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian di mana PO dikali lambda per mu dikali S dikali lambda bagi S kali mu. PO dikurung lambda dibagi mu kurung tutup S dikali P. Lalu yang sampingnya ada contoh soal lainnya di mana ketahui lambda sama dengan 75 calon pelanggan per jam. Mu sama dengan 30 calon pelanggan per jam. S sama dengan 3 loket. Yang pertama ada probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. PO sama dengan 1 dibagi kurung 75 dibagi 30 dikali 0 dibagi 0 faktorial ditambah 75 dibagi 30 kalikan pangkat 1 dibagi 1 faktorial tambah 75 dibagi 30 pangkatkan kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah 75 dibagi 30 pangkatkan 3 dibagi 3 faktorial kurung 1 minus 75 dibagi 3 kali 30 sama dengan 1 dibagi 6,6625 ditambah 15,625 sama dengan 0,0449. Yang kedua, jumlah rata-rata calon penumpang dalam antrian. LQ sama dengan 0,0449 dikali 75 dibagi 30 pangkat 3 dikali 75 dibagi 3 kali 30 dibagi 3 faktorial dikurung 1 minus 75 dibagi 3 kali 30 kuadrat sama dengan 3,5 atau 4. Calon penumpang menunggu. Yang ketiga, jumlah rata-rata calon penumpang dalam sistem di mana LS sama dengan 3,5 ditambah 75 dibagi 30 sama dengan 6 calon penumpang dalam sistem. Yang nomor 4, waktu menunggu setiap calon penumpang selama dalam antrian Waktu sama dengan 3,5 dibagi 75 sama dengan 0,0467 jam sama dengan 2,8 menit. Nomor 5, waktu setiap calon penumpang berada dalam sistem WS sama dengan 0,0467 jam
tambah 1/30 jam sama dengan 4,8 menit. Selanjutnya dari contoh kasus yang telah dijelaskan, kita akan mengerjakan mulai dari klub yang memiliki dua. Di sini kita menggunakan eh, metode multi channel karena nilai lambda itu lebih besar dari nilai mu. Karena nilai lambda sebesar 26, mu sebesar 10. Dan diketahui clock yang digunakan yaitu 2. Sehingga P0 sama dengan 1 per kurung buka 26/10 kurung tutup pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial ditambah 26/10 pangkat 1 dibagi dengan 1 faktorial. Lalu ditambahkan dengan 26/10 pangkat 2 per 2 kali 1 min 26 per 2 kali 10. Di mana dari sigma penjumlahannya di bagian kiri itu dengan batasan n sama dengan 0 hingga s eh, s min 1. Sehingga 2 kurangi 1 menjadi 1. Hingga 0 faktorial sama 1 faktorial. Jadi bagian kanan kita menggunakan nilai S-nya dari pangkat 2 dan pengaliannya 2. Lalu lanjut didapatkan 1/1 tambah 26/10 ditambah 676/100 dibagi 2 kali 1 min 1,3. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 1/36/10 ditambah 676/100 dibagi min 6 min 10 karena sebelumnya yaitu hasilnya min 0,6. Lalu sama dengan 1/36/10 ditambah min 6760/600. Kita samakan penyebutnya sehingga didapatkan 1/3,6 min 11,26. Dan jadi 1/min 7,667 hasil akhirnya min 0,1304229. Hasilnya yaitu minus. Lanjut ke LQ. Di sini terdapat pengalian yaitu 0,130.429 dikali dengan 26/10 kali 2 lalu dikali 26 per 2 kali 10 per 2 faktorial dikali 1/26 per 2 kali 10 pangkat 2. Eh, Nilainya yaitu 0,130 kali 6,76 kali 1,3 per 2 1 min 1,3 per 2. 0,130 dikali 6,76 kali 1,3 per 2 kali min 0,3 pangkat 2 sehingga tidak akan didapatkan nilai negatif karena dipangkatkan 2 sehingga nilainya 1,14244 per 0,1818 menjadi 6,3469. Eh, karena tidak memungkinkan calon penumpang atau calon pelayanan atau yang akan dilayani itu eh, di bawah dari 6, maka kita akan bulatkan ke atas menjadi 7. Lalu yang ketiga yaitu LS sama dengan 6,3469 tambah 26/10. Eh, Kita sederhanakan 6,3469 plus 2,6 sehingga didapatkan 8,9469. Sama dengan LQ, kita bulatkan ke atas menjadi 9 calon. Selanjutnya yaitu nomor 4 WQ sama dengan 6,3464 per 26. Hasilnya yaitu 0,2441 jam. Kita tidak merubah ke menit karena kita menyesuaikan dengan soal yang telah diketahui. Halnya yang kelima yaitu WS sama dengan 0,2441 plus 1/10 sama dengan 0,2441 ditambah 0,1 menjadi 0,3441 jam. Lalu kita menghitung cost of waiting sama dengan 51 kali dengan WS yaitu 0,3441 maka dihasilkan 17,5491 dolar. Dan untuk cost of server yaitu 16 kali 2 server cloud yang ada sehingga dilakukan 32. Jadi kita totalkan menjadi 49,5491 dolar. Lanjut ke
clerk yang ketiga. Nah, di mana ini perbedaannya pada jumlah clerk yang digunakan. Karena dari soal adanya penambahan clerk, satu clerk yang digunakan. Yang pertama yaitu P0 sama dengan 1 per buka kurung 26/10 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 26/10 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 26/10 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dengan 26/10 pangkat 3 per 3 faktorial dikali 1 min 26 per 3 kali 10. Hasilnya yaitu 1/1 plus 26/10, 676/100 per 2 tambah 19.604 per 1000 bagi 6 kali 1 min 0,867. 1/100 bagi 100 plus 260 per 100 tambah 1352 dibagi 100 karena sudah melalui persamaan atau disamakan berikutnya. Ditambah dengan 19.604 per 798 didapatkan yaitu 1/17.712 per 100 ditambah dengan 19.604 per 798 1/17,12 ditambah 29,57 disederhanakan lagi 1/4 1,69 dan rubahnya agar tidak menjadi pecahan menjadi desimal yaitu sama dengan 0,02398. Selanjutnya yaitu LQ sama dengan 0,02398 dikali 26/10 pangkat 3 dikali 26 per 3 kali 10. Dibagi lagi dengan 3 faktorial dikali 1 min 26 per 3 kali 10 pangkat 2. Lalu 0,02398 dikali 17,576 dikali 0,867 per 6 kali 1 min 0,867 pangkatan 2 menjadi 0,365 per 0,106 dan hasil akhirnya yaitu 3,44 lalu kita bulatkan ke atas menjadi 4. Selanjutnya yang ketiga yaitu LS sama dengan 3,44 ditambah 26/10 sama dengan 3,44 plus 2,6. Nah, hasilnya 6,04 lalu kita di sini karena hanya 0,04 maka kita bulatkan ke bawah. Lalu yang keempat yaitu WQ sama dengan 3,44 per 26 sama dengan 0,132 jam. WS sama dengan 0,132 ditambah 1/10 jam sama dengan 0,232 jam. Yang keenam yaitu P sama dengan atau intensitasnya 26/3 kali 10 sama 26/30 sama dengan 0,867. Cost of waiting yaitu 51 dikali 0,232 sama dengan 11,832 dolar. Ya, selanjutnya yaitu cost of server karena jumlahnya yaitu 3, maka dikali dengan 3, 16 kali 3 sama dengan 48. Kita jumlahkan dihasilkan 59,832. Dan dapat dibandingkan bahwa hasil dari PO pada klub 2 dan 3 yaitu pada nilai minusnya. Karena harusnya untuk nilai minus itu sangat berpengaruh, Pak. Terlalu berpengaruh sehingga untuk yang paling optimal itu dengan klub yang ketiga. Namun kelemahannya yaitu pada total yang digunakan atau jumlah eh, biaya yang akan digunakan karena kita menambahkan klub yang akan digunakan. Mungkin itu penjelasan dari kami bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan buat presentasi dari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.